Kita kembali di kabar pagi pemirsa. Lalu bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas di ibu kota Jakarta? Sudah bersama kita ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bisa mendengar suara kami Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Pak, malam pergantian tahun baru ini kami dapat informasi di Sub DKI Jakarta berencana menutup secara bertahap sejumlah ruas jalan. Betul begitu Pak ya? Bisa dijelaskan nih Pak Syafrin? Baik, Pak Syafrin, bisa mendengar suara kami Pak? Halo. Ya. Pak Syafrin, kami mendapatkan informasi bahwa di Sub DKI Jakarta akan menutup sejumlah jalan ini Pak menjelang di tahun baru ini Pak. Bisa dijelaskan mengenai hal itu Pak? Baik, terkait dengan perayaan malam tahun baru pada hari ini 31 Desember 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya telah melakukan rapat koordinasi dan tentu kami akan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk manajemen rekayasa lalu lintas tentu akan dilaksanakan pada dua lokasi atau 22 titik utama yang nantinya menjadi puncak malam perayaan Tahun Baru. Yang pertama adalah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, ini akan dilaksanakan Car Free Night, yaitu malam bebas kendaraan bermotor. Untuk Car Free Night sendiri akan mencakup Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Patung Bundaran Senayan, kemudian sampai dengan ke arah utara di Patung Kuda. Artinya bahwa sepanjang lebih kurang 10 km ini akan dilakukan penutupan jalan, dan kemudian di tengah-tengah kedua jalan tersebut akan ada 7 panggung utama yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mekanisme penutupan jalan sendiri adalah mulai pada pukul 18.00 akan dilaksanakan penutupan secara bertahap, di mana di sepanjang Jalan Sudirman akan dilakukan penutupan terhadap 20 akses yang biasanya merupakan akses masuk ke Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan MH Tamrin. Untuk crossing selama pelaksanaan Car Free Night, ini dari timur ke barat maupun barat ke timur, ini akan dilaksanakan melalui Jalan Gatot Subroto, kemudian ke arah utara ada jalan ataupun flyover Hamka, kemudian itu di Karet, kemudian di Jalan Duku Atas, di terowongan Duku Atas, berikutnya di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Merdeka Selatan. Selebihnya akses ke Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan MH Tamrin itu kami lakukan penutupan. Selanjutnya ada dua lokasi lainnya yang juga menyiapkan kegiatan pergantian tahun, yaitu di Pos Blok, itu di Jalan Pos tepatnya, dan juga di M Blok di Jalan Sisinga Mangaraja. Di kedua lokasi ini kami tidak melaksanakan penutupan jalan, tetapi kami menghimbau masyarakat yang akan menuju ke dua titik di M Blok maupun Pos Blok tadi untuk tidak melaksanakan parkir kendaraan bermotornya di Jalan Pos maupun di Jalan Sisinga Mangaraja. Karena kami bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian dan TNI tentu akan melakukan penertiban jika terdapat parkir di badan jalan. Kami persilakan untuk di masyarakat yang akan menuju ke pos blok, ini bisa parkir di kantor Pos Indonesia sendiri ataupun di lapangan Banteng. Sementara untuk yang di kawasan M Blok bisa parkir di kawasan Melawai ataupun Blok M Plaza. Dan kemudian kami juga melakukan penutupan secara total setelah pukul 18 secara bertahap dilakukan penutupan. Secara total akan dilakukan penutupan mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 2.00, di mana keseluruhan kendaraan bermotor tidak akan diperbolehkan melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada pukul tersebut, di mana jam 8 malam sampai dengan jam 2 dini hari.
Sementara untuk layanan angkutan umum, layanan Transjakarta kami operasionalkan penuh di 13 koridor, ditambah dengan 5 rute layanan lainnya yang merupakan rute yang langsung menuju ke lokasi-lokasi perayaan malam tahun baru. Seperti contoh di sekitaran kantor Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Barat, kemudian di sekitaran Taman Mini, demikian pula halnya di sekitaran kawasan pelaksanaan di Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan di Setu Babakan. Selanjutnya kami juga melaksanakan operasional 24 jam untuk keseluruhan trayek Transjakarta sehingga masyarakat bisa melakukan pergerakan ataupun perjalanan dengan angkutan umum ke lokasi-lokasi pelaksanaan perayaan malam tahun baru. Untuk layanan MRT dan LRT kami operasionalkan sampai dengan pukul 2 dini hari pada tanggal 1 Januari 2023. Sementara untuk KRL nantinya akan beroperasi sampai dengan pukul 3 dini hari. Nah, selanjutnya kami juga melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Taman Mini Indonesia Indah untuk pelaksanaan puncak malam tahun baru Provinsi DKI Jakarta. Baik Pak Demikian Syafrin, Mas Yudi. untuk wilayah Taman Mini juga kami nantikan seperti apa nanti rekayasanya. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak Syafrin, apabila ada warga yang ingin menggunakan kendaraan ojek online begitu menuju ke sana, ini seperti apa Pak aturannya? Tapi ditahan dulu Pak jawabannya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kabar Pagi segera kembali. Kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Syafrin Liputo. Baik Pak Syafrin, ini mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh warga yang akan mungkin menuju ke Jalan Jenderal Sudirman merayakan tahun baru nih Pak. Banyak yang memanfaatkan fasilitas ojek online. Nah ini aturannya gimana Pak? Apakah boleh kendaraan ojek online nanti ke sana Pak? Karena kan ditutup jalannya Pak. Ya, baik. Jadi bagi masyarakat yang akan menggunakan ojek online, tentu kami himbau untuk menggunakan ojek online sebagai first mile atau layanan dari rumah atau tempat yang bersangkutan ke layanan angkutan umum, apakah ke halte Transjakarta ataupun ke stasiun MRT yang langsung menuju ke kawasan Jenderal Sudirman Tamrin. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai pukul 20.00 kedua ruas jalan ini akan kami tutup dan dilarang seluruh kendaraan bermotor melintas di kawasan ini. Sehingga untuk bisa menjangkau Bundaran HI misalnya, Ibu dan Bapak sekalian bisa turun di stasiun MRT di sepanjang Lebak Bulus sampai dengan kawasan stasiun ASEAN misalnya. Di sana turun, kemudian melanjutkan dengan MRT dan turun langsung di stasiun Bundaran HI. Atau di beberapa venue sebelumnya seperti di stasiun Senayan ataupun stasiun Ben Hill dan seterusnya, Setiabudi, sehingga bisa langsung turun di lokasi-lokasi tersebut di mana di sana ada lokasi-lokasi acara yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian Mas Yudi. Baik, Pak Syafrin, tadi juga dijelaskan tentang agenda tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah. Rekayasa lalu lintasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Ya, baik. Untuk pelaksanaan puncak malam tahun baru yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini akan dilaksanakan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Di mana untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang pertama keseluruhan pintu masuk Taman Mini, pintu 1, pintu 2, pintu 3, dan pintu 4 ini akan dibuka mulai pagi ini pukul 06.00. Selanjutnya sehingga masyarakat bisa langsung masuk ke kawasan Taman Mini melalui keempat pintu. Biasanya masyarakat melintas melalui pintu 1 atau yang di samping Masjid Atin. Nah, hari ini dibuka keseluruhannya. Kemudian bagi kendaraan bermotor listrik itu yang diperbolehkan masuk ke area Taman Mini. Selebihnya dihimbau untuk tidak masuk ke kawasan Taman Mini. Namun kami siapkan 4 alternatif lokasi untuk dilaksanakan parkir. Apakah itu di Masjid Atin, kemudian di Taman TPI, atau juga di Taman Budaya. Di lokasi-lokasi ini masyarakat bisa parkir. Dan untuk pengaturan lalu lintasnya,
Keseluruhannya pada saat normal, kondisi keempat pintu bisa dilaksanakan akses untuk masuk ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Namun pada situasional, kondisi lalu lintas terjadi kepadatan dan ini biasanya yang terjadi adalah di Jalan Taman Mini 1. Maka Jalan Taman Mini 1 akan kami lakukan penutupan, di mana untuk arus lalu lintas yang dari arah Jalan Raya Bogor mengakses ke Taman Mini melalui Jalan Haji Bokir, ini akan dilarang masuk ke Jalan Taman Mini 1 dan kemudian diarahkan untuk belok kiri ke Jalan Raya Pondok Gede untuk kemudian masuk ke pintu 2 ataupun pintu 4 Taman Mini. Selanjutnya untuk arus lalu lintas yang dari arah Halim, demikian pula halnya akan dimasukkan ke Jalan Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Syafrin, informasinya membantu sekali bagi warga yang akan merayakan Tahun Baru malam ini. Terima kasih ya Pak Syafrin atas informasinya Pak.